baik, semoga kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Kakak semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak, kajian kita hari ini adalah diamanahkan kepada saya, judulnya bersenang-senang dalam perspektif Islam. Nampaknya mau liburan nih ya. Kemarin jadi jalan-jalan nggak? Jadi ya jalan-jalan ya. Saya diajak tapi saya nggak bisa. Kalau diajak keren juga ya. Baik, abang kakak yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Sekarang saya tanya, bersenang-senang identik dengan dua hal. Yang pertama senyum, kedua ketawa. Saya tanya dulu yang pertama. Dalam agama Islam senyum boleh nggak? Senyum boleh nggak? Senyum hukumnya sunnah dong, iya kan? Ada dalilnya. Tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi biar sedekah banyak, senyum aja terus, Kak. Tak boleh cemberut, senyum aja terus. Tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum ada dalam agama Islam? Ada. Yang kedua, ada ketawa? Ketawa boleh? Oh, ragu. Ketawa boleh? Ketawa dalam bahasa Arab artinya tadhak. Apa namanya? Tadhak. Ketawa apa namanya? Kalau senyum tadi apa? Tabassam. Kalau ketawa tadhak. Tertawa boleh dalam agama Islam. Rasulullah SAW itu pernah tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Saya ceritakan sedikit. Cuman nanti ada pakem-pakemnya. Tertawa dalam agama Islam itu hukumnya boleh. Suatu ketika Rasulullah itu senang bercanda ya. Rasulullah itu suka bercanda. Suatu ketika Rasulullah duduk dalam majelis, dia tengok banyak kali orang tua dalam majelis itu. Gak kayak kakak-kakak nih masih muda. Lalu Rasul ngomong kayak gini, yang orang tua tidak bisa masuk surga. Nangis semua. Kan kalau Rasul ngomong itu kayaknya ada nilai hukum gitu ya. Orang tua tidak boleh masuk surga, kata Rasulullah. Tidak ada orang tua masuk surga. Menangis dia. Lalu Rasul bertanya kepada orang tua ini dalam majelis, kenapa nenek menangis? Saya tua ya Rasulullah, saya tidak bisa masuk surga. Apa kata Rasul? Betul, karena di surga itu semuanya perawan dan semua anak muda. Jadi nenek-nenek nanti jadi muda. Akhirnya orang tua itu ketawa. Nah, ini adalah dalil di mana Rasulullah itu sering sekali bercanda. Suatu ketika Rasulullah juga bercerita kepada sahabat, berpuasalah kalian sampai benang putih ini menjadi benang hitam. Maksudnya apa? Berpuasalah kalian sampai benang ini dari terang sampai nanti gelap kembali saat maghrib. Ada seorang sahabat, dia salah paham. Dia tengok benang itu terus. Tak makan-makan, dia sampai nengok benang itu. Benang itu dia tengok tuh sampai putih. Akhirnya sahabat ketawa. Maksudnya adalah berpuasalah dari subuh sampai maghribnya. Rasulullah ketawa. Dengan sahabat, dengan para istri, Rasulullah juga sering tertawa dan bercanda. Bahkan dia menyebut istrinya dengan sebutan Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan. Waktu itu Aisyah ketawa. Kenapa engkau katakan aku merah ya Muhammad? Ya memang karena pipimu merah. Maka sejak itu dinamakan Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan. Riwayat mengatakan putihnya Aisyah itu tanpa bedak, tanpa pakai apa-apa, itu kalau dilihat tangannya, itu nampak urat-uratnya. Saking putihnya. Kita. Ya pokoknya gitulah. Mirip-mirip kita. Ya begitulah ya. Rasulullah SAW itu juga bercanda. Rasulullah juga tersenyum. Tapi kakak-kakak, abang-abang yang saya sayangi karena Allah, senyum dan bercandanya Rasulullah itu ada koridornya. Apa koridornya? Yaitu tidak boleh melanggar syariat. Perhatikan pelan-pelan, ini penting. Bercanda boleh, tapi tidak boleh melanggar syariat. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya senyum dulu. Senyum hukumnya sunnah tadi, betul? Itu hukum asalnya. Tapi senyum karena ngomongin orang. Nah, itu jadi nggak boleh. Nengok orang pendek, bulat, padat, hitam. Topinya warna merah, bajunya warna kuning.
terus sepatunya warna hijau udah kayak pelangi di langit gitu, kita senyum. Terus kita lihat teman kita pakai gerakan mata, itu gosip, melanggar syariat. Paham? Jadi kalau nengok orang pendek, bulat, tak saleh, idui bulu lai, anun doa aja lah, jangan senyum. Kenapa kau tak senyum? Itu senyum yang tak disyaratkan oleh syariat. Gitu ya. Jangan angguk-angguk terus. Ya, ada teman datang ke sini terlambat terus. Ini kan kakak nih terlambat terus nih kan. Kecuali tadi nampaknya jalannya santai. Biasanya kalau saya ke Matahari itu sesak napas saja berjalan ngejar lift ya. Tadi luar biasa. Pokoknya kalau nggak sesak napas itu nggak terlambat namanya itu ya. Tadi jalan santai ya. Nah abang kakak yang saya sayangi karena Allah, tertawa itu boleh. Senyum dulu nih. Senyum itu boleh. Tetapi senyum karena senyumin orang yang salah atau senyumin orang yang jelek itu ghibah. Nggak boleh. Kan ghibah itu macam-macam kak. Mengangguk ghibah juga kan. Ya, ngangguk ghibah juga. Kalau itu menganggukkan kesalahan. Saya sering cerita kan, suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu kayak tadi kak, pendek, bulat, padat, hidup lagi. Lalu kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, tengok orang itu ya Rasulullah, dia lucu betul. Apa kata Rasulullah? Uskuti ya Aisyah, diam kau Aisyah. Kenapa diam ya Muhammad? Unzur innahu mudhi. Tengok Muhammad, dia kan memang lucu. Apa kata Muhammad? Kau ceritakan saudaramu walaupun betul tapi dia nggak suka diceritakan, itu termasuk gosip. Lalu Aisyah bertanya, apa batasan gosip ya Muhammad? Engkau mengangguk saja ghibah. Mengangguk, tatapan mata. Lain ibu tuh sekarang. Hati aja yang berbicara, tapi tatapan mata dengan senyum itu melanggar syariat. Oke? Yang kedua adalah tertawa. Tertawa melanggar syariat itu nggak boleh. Ya, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Contoh misalnya temennya ulang tahun. Ya, ibu sembunyikan, kakak sembunyikan kunci motornya 3 hari 3 malam. Menjelang hari H ulang tahunnya. Pas ditanya, mana kunci motorku? Nggak tahu. Mana kunci motorku? Nggak tahu. Padahal kita yang sembunyikan. Itu namanya berdusta. Tapi kan untuk tertawa pada akhirnya. Boleh? Tidak boleh. Berdusta untuk pada akhirnya tertawa, itu tidak boleh. Itu melanggar syariat. Jadi tertawalah, misalnya kayak sekarang tertawa dengan plesetan-plesetan, itu boleh. Dengan candaan-candaan boleh, tapi nggak boleh melanggar syariat. Ada teman saya suka sekali bercanda, tapi bercandanya banyak kali melanggar syariat. Dia ambillah sendal kita, dia sembunyikan sampai 2 hari 2 malam. Udah kita beli sendal baru, terus dia bilang, ini sendalmu. Apalagi sekarang ada bercanda ya. Aku canda, orang hati udah sakit. Dia bercanda. Itu nggak boleh. Itu bercanda atau tertawa yang melanggar syariat. Jadi bercandalah, tertawalah, itu boleh dalam hukum Islam, tetapi jangan melanggar syariat. Satu, jangan menertawakan orang yang jelek misalnya. Jangan menertawakan orang yang salah misalnya. Jadi kalau ada teman yang dimarahi oleh atasan, terus kakak bilang, woi, ini, atau ini, kasihan deh lu. Itu nggak boleh. Itu tertawa kan? Tetapi menjelek-jelekkan orang lain, nggak boleh. Jadi tertawanya benar-benar harus diatur. Karena dalam agama Islam, wa mal hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Tidak ada dunia ini melainkan banyak senda gurau dan tertawa saja. Tapi boleh nggak senyum? Boleh. Asal bukan senyum ngomongin orang. Boleh nggak ketawa? Boleh. Asal bukan ketawa yang melanggar syariat, menertawakan orang, menertawakan sikap orang, menertawakan orang yang ditegur oleh atasan, atau berdusta untuk kemudian pada akhirnya ketawa. Saya mau bilang, April Mop itu ajaran Islam nggak? Kakak tahu April Mop ya? April Mop adalah hari April Mop, hari bohong sedunia. Pokoknya kalau ada anak muda di April Mop itu jangan percaya lagi cakap dia, bohong aja semuanya. Hari berdusta sedunia. Ya disembunyikannya tas temannya, April Mop katanya. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Bahwa ketawa kita adalah ketawa yang mengandung unsur kebohongan, maka itu melanggar syariat. Kan bercanda ada unsur kebohongan, melanggar syariat. Paham? Sikit pun kita nggak boleh bohong, walaupun niat kita bercanda. Cuman boleh bohong dalam 3 hal. Masih ingat? Pertama, boleh bohong mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Ini 2 orang ribut, berantuk-antuk, berantam-rantam. Yang satu cerita ke saya, Ustazah, teman saya itu begini, begitu. Udahlah kak, tenang aja. Itu teman kakak tuh menyesal tuh. Cuman dia malu, dia ngomong ke saya. Cuman dia nggak mau ngomong sama kakak aja. Nah, luluh hatinya. Nggak lama datang lagi kakak ini.
Sejauh saja itu Kak Kurnia tuh nggak suka sama saya. Udahlah, Kak Kurnia tuh dia pengen minta maaf, cuman dia malu aja. Udahlah, damai aja lah. Akhirnya mereka damai karena kebohongan saya. Padahal enggak, saya berbohong untuk menyenangkan hatinya. Itu hukumnya sunnah. Jadi selamat berbohong. Kalau ada teman-teman yang berantu-antu, kan innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Iya kan? Mukmin ini bersaudara. Kalau ada orang berkelahi, bertekak, berantuk-antuk, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan dia, bukan dipanas-panaskan. Sejauh-sejauh saja, kata Kak Kurnia. Kak Tiara tuh gini-gini, sama bapaknya kayak gitu juga tuh. Atau lari aja, kalau aku jadi kau aku tak tahan tuh. Jangan. Jadi kalau ada teman-teman yang berantu, berkelahi-kelahi, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan mereka, itulah ajaran agama Islam. Sekalipun berdusta, boleh. Yang kedua, boleh berbohong dalam menyenangkan hati suami istri. Misalnya suami kakak, nih kakak udah ada yang berkeluarga ya. Suami kakak belikan kakak baju warna merah marun, kulit hitam, udah macam dendeng balado. Cantik deh, cantik bang, rapatkan gigi sedikit. Cantik bang, suka aku bang, mantap bang. Nah, itu menyenangkan hati suami, hukumnya sunnah. Tapi menyenangkan hati suami, hukumnya sunnah, bukan untuk kemaksiatan. Ustazah, supaya suami saya nggak ketahuan, saya bohong aja deh supaya dia senang, nggak bisa. Oke, Yang ketiga, boleh berdusta untuk dalam kondisi berperang. Berperang tentu kita nggak boleh dong ngaku kita di mana. Woi orang Yahudi, aku di sini, tembaklah, gas aja lah, kan nggak bisa. Harus berbohong dalam situasi berperang. Jadi boleh berdusta dalam 3 hal itu: menenangkan hati suami istri, mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi, fa aslihu baina akhwaikum, dan kemudian yang ketiga adalah dalam situasi berperang. Selebih itu tidak boleh berdusta. Bercanda tafadhol, tertawa tafadhol, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, kenapa Pak Ustadz suka ceramah? Ayo Bu ke masjid, banyakkan masjid, kurang-kurangi ketawa, banyakkan yang sunnah, kurang-kurangi bercanda, banyak-banyakkan Ibu ibadah, zikir, baca Quran, kurang-kurangi Ibu bermain. Kenapa Pak Ustadz selalu mengajak Ibu atau Bapak atau Kakak atau Abang untuk memperbanyak ibadah, kurangi bercanda? Karena bercanda nggak perlu diajak, itu sudah alami, nafsu manusia. Kalau ibadah perlu diajak, makanya perlu ditarik terus. Ayo ke masjid, ibadah. Bukan berarti tak boleh bercanda, cuman lebih susah mengajak orang serius daripada mengajak orang bercanda. Betul? Ngajak orang bercanda gampang, karena tertawa adalah salah satu hal yang menular. Menular kak? Tertawa tuh nular kak? Tertawa satu, tertawa semua. Ngapa kalian ketawa? Ketawa juga aku nih. Itu tertawa itu adalah satu hal yang menular. Nah, kenapa terkesan agama Islam ini tidak mengizinkan senang-senang? Karena semua ulama, kami-kami, ustadz, ustazah selalu mengajak kakak dan abang, yuk kak baca Quran, yuk kak zikir, ayo kak kita iktikaf, ayo kak kita muhasabah diri, ingat-ingat kekurangan diri, hidup ini serius untuk Allah karena hidup ini cuma sekali. Ayo kita kejar mimpi kita. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Ayo jadi mukmin yang kejar dunia, banyakkan zakat, keluarkan sedekah. Kenapa kami selalu mengarahkan ke arah itu? Karena mengarahkan ke arah itu lebih susah. Kalau bersenang-senang nggak perlu diarahkan. Saya nggak perlu mengarahkan. Yuk kak, ada film bagus tuh kak. Bioskop kak, gampang cuan. Iya kan? Kak ada film bagus tuh kak, nggak usah diarahin, dia akan pergi sendiri. Tapi kenapa mengajak kepada kebaikan terus disuarakan oleh para ulama? Karena susah. Karena wamal hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Dunia ini kebanyakan senda gurau. Jadi bukan berarti kakak nggak boleh bercanda, tak boleh ketawa. Cuman sering diajak untuk berbuat baik karena lebih susah mengarahkan orang kepada kebaikan dibanding mengarahkan orang kepada keburukan. Paham? Jadi sebenarnya dalam Islam itu boleh. Cuman kan tidak mungkin saya ceramah, kak jangan banyak-banyak kali ibadah, santai aja lah. Kan tidak mungkin. Ya, kita arahkan terus seakan-akan memang beribadah itu adalah sesuatu hal yang rumit dan harus dipaksa. Kalau ngopi-ngopi, nongki-nongki dipaksa nggak kak? Enggak ya, santai ya. Nah, apa bukti Islam menganjurkan kita bersenang-senang? Dibolehkan dalam agama Islam bersenang-senang dengan apa tadi? Selagi tidak melanggar syariat. Pokoknya kak, intinya dalam hidup kita nih, lakukan apapun, do everything,
Ya, itu bahasa kampung saya. Lakukan apapun, Kak. Do everything. Iya kan? Kampung saya tuh, Kak. Kenalkan itu kampung saya. Do everything. What you wanna do. Apapun yang mau kalian kerjakan aja. Ya kan? Pakemnya apa? Satu aja pakemnya, nyok. Selagi tidak melanggar syariat. Titik. Itu aja. Kakak mau pergi main keluar, mainlah. Asal nggak melanggar syariat. Nggak melanggar syariat gimana? Tutup aurat. Jangan berdua-duaan dengan dia. Itu yang payah saja. Kan sudah bilang kemarin, Kak. Ya, jangan berdua-duaan dengan dia. Ya kan? Putus aja lah. Susah nih saja nih. Ya kan? Yang berdua-duaan. Selagi tidak melanggar syariat. Ya kan? Selagi tidak melanggar syariat. Kak, Ma, saya mau pergi. Pergilah. Selagi tidak melanggar syariat. Pergilah kemanapun. Orang tua saya itu pada prinsipnya. Ma, saya udah kerja, Pak. Udah ceramah, Ma. Mau pergi, Pak. Pergilah. Kemana kamu mau pergi, pergilah. Asal tak melanggar syariat. Tak melanggar syariat gimana? Ya, diantaranya tutup aurat kamu. Kan gitu bahasanya tuh ya. Yang nggak disebutkan. Jangan berdua-duaan. Ya kan? Kemudian jangan duduk sama kawan tuh gosipin orang. Ini kadang-kadang duduk sama kawan. Saya kemarin teman saya bilang, Nel, kamu tuh nggak tahu ya katanya. Pokoknya kalau udah ada 3 orang duduk, dipastikan 1000,1% itu ngomongin orang katanya. Wah, segitunya hidup. Betul, Nel. Karena saya jarang ngumpul-ngumpul aja. Ya kan? Kan bisa, Kak. Kita ngumpul, kita pesan kopi karamel latte. Ya kan? Pesan duduk. Apa yang kita ceritakan, Kak? Kita ceritakan tentang kita, Kak. Nggak perlu ceritakan meja sebelah, Kak. Tengok tuh bapak tuh. Yang mana bapak tuh? Bapak tuh yang mana? Itu loh. Perutnya gendut ya. Ketawa. Itu ketawa yang dosa itu. Bukan ketawa yang dibolehkan. Tadi ketawa kan boleh betul, tapi ini mengetawakan orang. Nggak boleh. Cerita tentang kita. Gimana kabarnya? Gimana pekerjaan kamu? Tantangannya apa? Target tercapai enggak? Omset tercapai enggak? Waktu cuma 7 hari lagi, nyo. Alantalah situ. Ada apa lah bahasanya? Tapi tentang kita. Bisa. Kalau duduk, makanya saya itu lebih senang duduk berdua saja dibanding rame-rame. Kan ada orang yang suka duduk rame-rame, Kak ya? Di tempat ngopi duduk rame-rame. Itu ceritanya nggak berketentuan, nggak fokus, nggak ada tujuan. Tapi kalau berdua, kita bisa mengarahkan kita mau cerita apa. Dia cerita orang, kita arahkan lagi ke cerita soal kita. Dia cerita soal yang lain, kita arahkan lagi cerita soal kita. Lebih fokus, lebih ada manfaat, lebih jelas, dan lebih bermanfaat. Cuman saya nggak tahu kenapa orang banyak duduk suka rame-rame ya. Termasuk kakak saya, dia tidak bisa duduk berdua. Kakak saya ketemu harus 6 orang. Pas saya masuk ke lingkungan kakak saya, waduh, saya bingung ini sebenarnya cerita apa nih? Nggak jelas kayak gitu. Kakak saya bilang nggak usah mau cerita, kita mau ngumpul-ngumpul aja. Oke lah, selagi tak melanggar syariat, boleh. Paham ya? Nah, apa bukti Islam membolehkan kita melakukan yang namanya bersenang-senang? Pertama, dalam agama Islam dibolehkan yang namanya safar. Apa namanya? Safar. Safar itu apa, Kak? Healing. Yang kakak healing tuh kulu kasok. Itu safar tuh, Kak. Kakak walaupun cuman ke Sungai Hijau, Kak, itu safar, Kak. Ini kan wajah Sungai Hijau semua ini, kan. Jadi kakak sebelum melakukan healing ke Sungai Hijau tuh, Kak, kakak boleh melakukan sholat sunat safar. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, biar diridhoi perjalanan kakak, biar walaupun healing ala syar'i lah sedikit, ya kan. Diawali dengan sholat sunat safar. Nah, dalam agama Islam dibolehkan yang namanya safar. Bahkan disunahkan yang namanya safar. Orang-orang dulu, Kak, safar dengan berdagang itu agak dicampur aduk. Saya teringat sebuah kisah. Dulu di kota Mekah tidak ada orang yang namanya Muhammad. Jadi nama Rasulullah kita itu Muhammad adalah satu-satunya the one in the only di kota Mekah. Ya, kampung-kampung saya. Di one in the only di kota Mekah. Suatu ketika Abdul Muthalib safar. Abdul Muthalib itu siapa Rasulullah? Abdul Muthalib siapa Rasulullah? Paman? Mande. Abdul Muthalib siapa Rasulullah? Ande. Tidur aja ya. Kakek Rasulullah SAW itu adalah Abdul Muthalib. Kalau paman Rasul, Abu Thalib. Suatu ketika Abdul Muthalib itu sedang safar ke negeri Syam. Negeri Syam itu ada 4 negara ya. Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Jadi Abdul Muthalib ini senang safar. Ya bukan dagang, tapi healing, liburan, safar. Dia senang safar ke
ke suatu tempat, dan waktu itu tempat yang ramai adalah negeri Syam. Makanya orang dulu itu berdagangnya ke negeri Syam. Nyampe di negeri Syam, ada yang mengatakan kepada Abdul Muthalib dan 4 kawan-kawannya, dia berempat, dia safar, jalan-jalan aja. Hey, di kota Mekah, nanti akan ada Rasul terakhir yang termaktub dalam Injil, yang namanya adalah Muhammad, yang mana Muhammad itu akan lahir dari keturunan satu di antara 4 kalian ini. Akhirnya mereka pulang ke kota Mekah setelah berjalan pulang healing, lalu kemudian hamillah Siti Aminah, lahirlah Muhammad, maka diberikanlah namanya Muhammad, karena orang Nasrani di tempat Syam tadi mengatakan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Itu adalah hasil dari safar. Jadi safar dalam agama Islam itu hukumnya boleh. Jalan-jalan healing hukumnya boleh. Tapi ingat, sering saya bilang kepada jamaah, jalan-jalan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan kesenangan, tapi tidak bisa mendatangkan ketenangan. Paham sampai sini? Kakak, kalau saya kasih uang 10 juta, kakak pergi jalan-jalan kemana, atau saya kasih uang 50 juta, kakak ke Eropa Barat, Eropa Timur, senang? Happy? Happy. Atau kakak pergi umroh, happy? Nyampe rumah kalau banyak hutang, happy? Tidak. Nyampe rumah kalau banyak circle-circle yang toksik, happy? Enggak. Karena liburan, healing, itu cuma mendatangkan kebahagiaan. Dia tidak bisa mendatangkan ketenangan. Ketika kita sampai lagi di negara kita, di kota kita nggak akan tenang lagi. Makanya ketenangan tidak dengan bersenang-senang, tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan zikir, baca Quran. Makanya orang-orang beriman itu dia bersenang-senang, liburannya cuman di waktu-waktu yang sisa saja. Apakah orang-orang beriman tidak duduk-duduk, nggak nongki-nongki? Nongki-nongki juga, cuman di sisa waktu saja. Sisa waktu itulah yang dia manfaatkan untuk bersenang-senang selagi tidak melanggar syariat. Apakah orang beriman juga liburan? Liburan juga, cuman dia menutup auratnya, dia jaga dari laki-laki, kemudian dia hati-hati dalam bersikap, nggak pengen nyakitin orang lain, begitu. Oke? Nah, itu bersenang-senang. Bukti Islam membolehkan bersenang-senang adalah saat safar. Bahkan kakak, saya sarankan, kalau kakak punya teman dekat, yang teman kedekat kakak itu belum kenal orangnya, bawa dia safar, kak. Karena kita mau tahu orang itu kayak gimana, kata Rasulullah, kenallah orang saat dia safar. Kalau orang itu saat safar dia banyak mengeluh, berarti bukan teman yang baik. Safar itu berjalan, liburan. Kalau ketika safar dia kemudian banyak mubazir, berarti ya udah sifatnya berarti mubazir. Akan tampak bagaimana orang saat keadaan safar. Untuk kenal orang, safar. Ya. Untuk ta'aruf, semangat ya. Ya itu senang-senang. Nah, cuman untuk safar ini saya sering bilang kepada jemaah, kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, mulailah dari safar yang kecil. Jangan dosisnya ditinggikan. Baru jalan pertama kali, udah jalannya kemana-mana, yang jauh-jauh. Sehingga nanti pas jalan-jalan dekat, dia tak bahagia, dia remehkan. Dia biasa jalan ke Bali. Diajak kawan ke Sungai Hijau, apa kata dia? Alah, Sungai Hijau cuman. Nah, kebahagiaannya jadi susah. Oke? Paham ya? Nah, yang kedua adalah bukti dalam agama Islam, ada yang namanya safar, ada yang namanya bersenang-senang, bahwa dalam agama Islam boleh ngobrol hal yang mubah. Apa itu hal yang mubah? Mubah itu adalah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Boleh ngobrol sambil traktir teman makan, sambil ngajak teman makan. Ngobrol, walaupun bukan obrolan dakwah nggak apa-apa. Walaupun bukan obrolan agama Islam nggak apa-apa. Walaupun bukan ngobrol ibadah nggak apa-apa. Tapi ngobrol yang mubah. Dia ngobrol itu ada 3, kak. Perhatikan, ini penting. Pertama, ada ngobrol yang mengandung muatan dosa. Yang tadi, ngobrolin orang, ngobrolin aib orang, fitnah orang, gosip orang. Kedua, ada ngobrol yang hukumnya mubah, boleh, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Yang ngobrol kayak kita ngobrol biasa. Gimana kamu, sehat nggak? Kerjaan gimana, lancar? Kedepannya kita mau gimana ya? Yuk kita cari kerjaan sampingan yuk. Gimana omsetmu, lancar nggak? Itu obrolan yang boleh. Tidak ada manfaat, tetapi obrolannya boleh dilakukan. Oke? Yang ketiga adalah obrolan yang mengandung muatan pahala. Itulah dia ngobrol persoalan, makku sakit gimana? Ya udah kamu bantulah makmu. Ya kamu harus sabar, harus bantu makmu, gimana pun kamu harus pulang. Kan gitu ya. Ada obrolan yang mengandung muatan dakwah, itu hukumnya boleh. Maka dalam agama Islam boleh yang namanya ngobrol dan tertawa dalam obrolan. Apalagi kalau ngobrolnya adalah mengajak temannya, mentraktir temannya, itu bagian sedekah. Traktir teman sedekah nggak?
sedekah. Tapi jangan sebut-sebut ya, aku terus yang bayar. Jangan, hilang nanti pahalanya. saya sering teman-teman saya, Nel, aku ajak dia ngobrol. Pas aku bayar, aku terus nggak jadilah. Dia udah ceritain itu ke saya. Maka pahala dia itu jadi hilang loh. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Nggak usah bayarin orang. Lebih baik dibanding bayarin tapi menyebut-nyebutnya. Hilang tuh pahalanya. Jadi jangan dicurhatin. Kalau ibu yang bayar terus, ibu nggak mau, ya udah, tinggal nggak usah ajak lagi. Karena memang beda. Orang kita nih dengan orang-orang yang Timur Tengah sana. Nih, saya tunjukkan 3 perbedaannya. Yang pertama, saya tunjukkan 2 perbedaannya. Orang kita itu, kalau dia makan, kalau orang Timur Tengah itu ya, bahkan kakak mungkin sering melihat ya fakta-faktanya. Kalau dia makan, itu di meja kasir sampai berkelahi-kelahi, tarik-tarik baju, tarik-tarik celana, tarik-tarik semuanya. Marah sampai marah-marahan, sampai berkelahi di depan meja kasir karena berebut ingin membayarkan temannya. Wah itu. Kita sering lihat pemandangan itu di Timur Tengah. Berkelahi-kelahi, berantu-antu. Udah mau dibayar, berantu-antu. Karena mereka tahu betapa indahnya sedekah menyenangkan hati orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik, nanti kembali kepada dirinya. Berantu-antu kan. Dan itu pemandangan yang udah biasa. Kalau kita pergi ke Timur Tengah. Yang orang original Timur Tengah ya. Bukan orang Indonesia yang tinggal di Timur Tengah. Mungkin bisa jadi beda budayanya. Yang kedua, di sana itu orang sampai berebut-rebut Kak. Berebut sampai ke pengadilan, sampai sidang. Untuk ngapain? Memperebutkan, ingin memelihara orang tuanya. Sampai di sidang pengadilan. Aku yang merawat emakku hari ini. Aku yang hari ini. Kamu udah sebulan loh. Aku lagi. Kamu udah 3 bulan loh. Aku lagi. Kalau dia nggak mau serahkan emaknya ke saya ajukan ke pengadilan untuk mengatasi hak asuh emak. Nanti kan pengadilan yang menentukan 3 bulan sama anak pertama, 3 bulan sama anak kedua, 3 bulan sama anak ketiga. Sampai berkelahi-kelahi memperebutkan hak asuh orang tua. Kalau kita lain sikit. Berkelahi-kelahi ingin melemparkan orang tua, na'udzubillah. Bahkan panci jompo penuh, na'udzubillah. Padahal kemuliaan terbaik, kemuliaan terhebat adalah ketika orang tua kita itu bersama kita saat dia sakit. Masya Allah, itu mimpi kita. Kenapa? Karena saat dia meninggal, menyesal kita berkurang, hidup kita lapang. Tapi coba, kenapa kalau ada orang tua meninggal kita sedih? Karena kenapa? Karena saat dia meninggal, kita nggak bisa berbuat apa-apa, hidup kita jadi sempit. Nah, itu ya Kak ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita beda ya. Kalau udah jadwal bayar, nengok-nengok handphone. Katanya, saya juga nggak ngerti itu. Ya, jadi boleh ngobrol bersenang-senang, ngobrol dengan teman bersenang-senang boleh, selagi tidak melanggar syariat. Tetapi harus life balance. Harus ada balance. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini ada 3. Pertama adalah untuk kebutuhan kita dan keluarga. Ya kita kerja, kita cari nafkah, kita hidup dengan suami, dengan anak. Yang kedua, ada hidup kita dengan Allah. Itu biasanya 4 jam 1 hari. Termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk ibadah, semuanya. Dan ada kehidupan kita untuk bersenang-senang. Jangan porsi bersenang-senangnya terlalu banyak. Orang kalau porsi bersenang-senangnya terlalu banyak, pasti dia lupa yang wajib. Orang kalau terlalu banyak senang-senang, pasti dia lupa sholat. Betul? Kalau terlalu banyak senang-senang, jalan-jalan, healing-healing, liburan, pasti dia nggak bawa Quran kemana-mana. Betul? Orang yang terlalu banyak senang-senang, liburan, jalan-jalan, pagi ngopi di sini, siang ngopi di sini, malam ngopi di sini, dia udah pasti tidak melakukan sholat rawatib, sholat duha, apalagi tahajud. Nggak bakal. Kenapa? Karena semuanya itu adalah porsinya. Apakah saya tidak bersenang-senang? Saya bersenang-senang banget dan saya happy dengan hidup saya. Cuman balance. Kapan saat bekerja? Kapan saat ibadah? Kapan saat kita ngobrol, liburan, dan bersenang-senang? Ketika dia balance, maka ketika dihadapkan kepada Allah nanti, Allah adalah hakim yang paling adil, kita mampu mempertanggungjawabkan. Kamu kok nongkrong-nongkrong sama teman kamu? Slow lah, malaikat. Aku kan udah ibadah. Aku kan cuma ngobrol di sisa waktu saja. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Makanya
Kak, ini masih muda-muda. Usia berapa, Kak? 20-an. Bahwa Indonesia membutuhkan kita. Saya sering bilang kepada kakak-kakak bahwa hidup ini cuma sekali. Kalau orang sering bilang, hidup cuma sekali, maka nikmatilah. Saya ralat ya, Kak, bahwa hidup ini cuma sekali. Karena dia cuma sekali, maka hidup ini harus serius. Harus serius untuk Allah. Makanya saya sering pakai bahasa pay now, play later. Lebih baik kita susah, Kak, di masa muda, Kak. Berjuang, kurangi main. Tapi di masa tua, kita senang dan bisa fokus dengan ibadah. Pay now, play later. Bayar sekarang, nanti mainnya di kemudian hari. Jangan sekarang kita main-main, nanti di usia 40, 50 kita susah. Kita akan menjadi orang-orang yang susah. Saya bilang, susah itu nggak enak. Makanya kita berlindung kepada Allah supaya terlindung dari kefakiran, terlindung dari kemiskinan, dan diberikan kemapanan. Caranya gimana? Cari rezeki, ridho Allah kita gapai. Cari rezeki semampus-mampusnya, sebanyak-banyaknya, tanpa melanggar syariat dan memberikan porsi untuk ibadah yang paling bagus, sehingga nanti kita tuanya senang. Kan itu harapan kita, betul? Nggak mungkin kita tua. Ini maaf ya, saya pernah pergi ke satu kota, na'udzubillah, na'udzubillah. Saya tak sebut nama kotanya, tapi itu di Indonesia. Saya pergi ke pasar, Kak. Pasar apa namanya? Pasar-pasar jual sayur tuh, pasar apa namanya, Kak? Pasar tradisional. Demi Allah, Kak. Saya tak sebut nama kotanya ya. Saya tengok, Kak, orang yang jualan di pasar itu, Kak. Serius betul. Saya tengok, Kak, itu orang-orang yang jualan di pasar itu, Kak. Itu semua orang tua-tua, Kak. Yang usianya udah 60, 70, 80, Kak. Saya menangis, Kak, belanja di pasar itu, Kak. Saya menangis, Kak. Menangis saya. Saya pikir, ya Allah, ini ibu-ibu ini masih kerja. Di usia 50, 60 jualan. Dan itu seharian, Kak. Dari pagi sampai sore. Pasar terbuka dia jualan di situ. Saya mau nanya nih, kapan nih ibu-ibu nih ibadah, ya Allah? Kapan dia mau sempat lagi baca Quran udah di akhir usianya? Kapan lagi dia mau majelis taklim menambah ilmunya? Padahal majelis taklim itu susahnya lagi luar biasa. Udah duduk kita mengango dengar ustadz tuh enggak juga paham doh. Apalagi kita nggak pergi. Nah ini yang kita nggak pengen. Saya nggak pengen nanti kakak di usia 50, 60 tahun nggak ada waktu untuk ibadah. Makanya sekarang kita berjuang, Kak. Saya secara pribadi, dulu waktu masa muda, dulu ya. Ya dulu waktu masa muda, saya janji, by now, saya kurangi bersenang-senang. Bukan berarti tak boleh bersenang-senang. Paham ya? By now, kurangi bersenang-senang. Bukan berarti nggak boleh bersenang-senang. Supaya hari tua saya, dunia di tangan saya, sehingga saya bisa fokus dengan ibadah. Gitu kita berpikirnya, Kak. Paham ya? Nah, tapi kalau udah usia 50, 60, 70, itu kita masih aja ngejar dunia, berarti dunia kita belum selesai. Nah, makanya pay now, play later. Serius, Kak? Semoga nanti di usia 30, 40, 50 kita senang, sehingga tujuan kita senang itu apa? Bukan untuk sekedar bersenang-senang, kita fokus belajar, kita fokus mencari ilmu, kita fokus mengejar kehidupan akhirat kita. Insya Allah. Makanya katanya ada, aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjakan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah akhiratmu seakan-akan kau meninggal besok pagi. Siapapun anak muda yang mendengarkan saya ini, percayalah bahwa tidak apa-apa kita susah di masa muda. Yang penting di usia tua kita senang. Tujuan kita senang demi Allah, bukan untuk bersenang-senang, supaya di usia tua kita bisa fokus dengan ibadah. Amin. Amin. Allahumma amin. Tuh kapan mau majelis taklim lagi? Kapan mau sementara kita tidak lama lagi mengumpulkan amal? Oke lah, waktu muda kita banyak dosa. Mungkin waktu muda kita nggak sholat. Waktu muda kita nggak bayar zakat. Waktu muda puasa nggak ganti-ganti. Terlalu banyak dosa di masa muda. Oke lah, kita bayar di masa tua. Makanya pengen panjang umur kepada Allah supaya lebih banyak amal. Iya kan? Nah, kita nih pengen panjang umur supaya lebih banyak amal. Makanya kakak masih muda-muda, hidup seriuslah untuk Allah. Silahkan bersenang-senang, tapi di sisa waktu saja. Terima semua kebaikan, senang-senang, sisa waktu saja. Kalau senang-senangnya cuma bisa sekali seminggu, ya sekali seminggu lah. Kalau senang-senangnya bisa sekali sebulan lah. Bahwa bersenang-senang tidak harus dengan sesuatu yang wah, dengan yang sederhana pun bisa. Insya Allah. Ya, pay now, play later. Berjuang sekarang, nanti mainnya belakangan. Saya pernah di fase di mana saya hampir nggak pernah bersenang-senang. Waktu saya kuliah dulu di luar kota, ya, itu waktu itu saya kuliah S2 di Jogja ya, kalau saya nggak salah ya. Saking udah lamanya lupa saya. Di Jogja itu kan banyak tempat main, betul ya, Kak ya?
banyak tempat jalan-jalan kan. Kakak-kakak kan kalau jalan-jalan ke Jogja kan, apalagi sekarang terakhir saya pergi jalan-jalan sama keluarga saya, tempatnya bagus-bagus banget. Itu teman-teman saya, itu pada main Kak. Main, baru liburan dikit main. Saya bilang enggak. Play now, play later. Saya pengen tamat cepet aja. Saya pengen tamat cepet. Setelah saya tamat baru saya main-main. Akhirnya betul Kak, saya tamat 1 tahun 4 bulan saja S2-nya. S3 saya 1 tahun 8 bulan aja. Setelah tamat, hari ini saya wisuda, selesai. 1 tahun 4 bulan saya tak pernah main, 1 tahun 4 bulan saya tak pernah main, orang liburan saya tak bagi libur, orang jalan-jalan tak kemana saya nggak jalan-jalan, 1 tahun 4 bulan. Begitu saya wisuda, besoknya baru saya terbang kemana-mana. Pay now, play later. Saya berjalan saat ngasih reward dengan diri saya, hati senang, tak ada beban, sementara mereka berjalan-jalan saat banyak makalah, banyak pusing, banyak tugas. Beda rasanya? Beda. Tahan dulu. Senang nanti. Oke? Nah, angguknya luar biasa. Nah, tapi boleh ya, dalam agama Islam diatur life balance ya, hidup yang seimbang. Baik abang kakak yang saya sayangi karena Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Kakak mau buka lagi ya. Demikian dari saya. Kalau ada mau tanyakan silakan, kalau enggak kita cukupkan. Bukanya 9:30 ya kak ya. Oke, kita akhiri kakak dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil